Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Keterangan terbaru dari Titin Prillianti yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman sejak tahun 2016 mengatakan bahwa ada satu saksi dalam persidangan di tahun 2017 tersebut yang bernama Rana, seorang tukang ojek yang mengaku bahkan memisahkan adanya keributan antara Vina Eki dengan ada dua pemuda. Bahkan juga Bu Titin mengatakan Rana ini dalam persidangan di tahun tersebut dia ditanya sama hakim, siapa sih yang melakukan tersebut? Ada yang kamu lihat nggak? Badannya sebesar apa dan orangnya yang mana? Dan Rana dalam persidangan dengan terdakwa Sudirman itu dengan pede dan tegas mengatakan, ini orangnya, saya lihat dia. Nah, kalau aku pahami di sini, si Rana ini adalah sosok yang sepertinya ingin ngebantu 5 terdakwa lainnya saat itu, kecuali Sudirman dan juga Saka Tatal. Karena dugaannya kabar-kabar yang beredar dia masih ada hubungan saudara. Tetapi dengan dia mengatakan bahwa Sudirman adalah pelakunya yang dilihat malam hari itu nggak akan ngebantu saudara-saudaranya untuk bebas, malah semakin menguatkan. Kita akan coba pahami dulu bagaimana Rana yang sudah ada wawancaranya di sejumlah media massa, poin-poin apa yang disampaikan. Tetapi ini ada banyak sekali kejanggalan yang disampaikan Rana, dan Rana mengaku bahwa dia sudah 2 kali dimintai keterangan dalam persidangan di tahun 2017 lalu. Nah, Bu Titin mengatakan begini bahwa terkait dengan Rana ini, saksi Rana itu dihadirkan. Dia menjelaskan melihat adanya pemukulan. Dia bilang itu warawiri karena dia berprofesi sebagai tukang ojek. Tapi ceritanya nggak nyambung semuanya. Dia juga di persidangan menunjuk Sudirman bahwa Sudirman yang mukul. Dipikirnya itu bisa menyelamatkan 5 orang lainnya. Dia bilang ada 2 orang yang berantem dan ada perempuan juga, saya yang misahin. Tetapi keterangan Rana ini di wawancaranya Kang Deddy itu ada berbeda. Dia mengatakan bahwa 8 orang yang sudah divonis tersebut itu bukanlah pelakunya. Lantas Bu Titin mengatakan, saya sudah menulis loh katanya. Catatannya Rana itu yang menuduh dan menunjuk Sudirman adalah bagian dari pelakunya. Kemudian aku pahami dulu apa yang disampaikan Rana dalam wawancaranya dengan Kang Deddy. Pertama begini, backgroundnya dia adalah seorang tukang ojek. Dia asalnya asli dari warga Cirebon, sudah berkeluarga, ada beberapa buah hati di sana. Nah, dia bilang katanya, saya itu sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang ojek. Dan pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, saya ingat banget detail katanya. Saya berangkat dari rumah jam 9:45, kemudian saya ngojek ke arah Sumber. Nah, di jalan layang saya lihat ada orang yang berantem, yaitu yang di foto-foto sekarang beredar, ya Vina dan Eki, baru saya ketahui itu. Nah, waktu itu dia ngelihat katanya Vina sama Eki itu lagi dikeroyok sama satu motor, ada 2 orang. Nah, saya yang melerai di jalan layang itu. Saya pisahin, kata-katanya itu saya masih ingat banget. Kamu itu masih sekolah, jangan berantem-berantem. Setelah saya pisahin, mereka itu lalu turun ke bawah jembatan. Dan selama dia itu bolak-balik melewati area TKP tersebut, mulai setengah 11 malam sampai setengah 12 malam, bahkan di hari itu, dia dengan ngeyelnya mengatakan bahwa jalanan TKP itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada yang namanya polisi di sana, nggak ada orang rame-rame, nggak ada tubuhnya Vina dan Eki di sana. Dia tetap ngeyel mengatakan bahwa itu semua tidak dilihat gitu. Kang Deddy berusaha bertanya, loh tapi bagaimana dengan keterangan warga yang melihat memang banyak kejadian Vina dan Eki banyak disaksikan orang, ada foto-foto juga, ada polisi juga, itu bagaimana dong? Terus si Rana selalu bilangnya bahwa ya saya itu udah bolak-balik, saya puluhan tahun kerja di sana untuk jadi tukang ojek. Nggak mungkin kalau saya nggak lihat gitu. Nah, kelihatan banget Rana ini menyimpan kebohongan sih teman-teman. Karena kalau orang jujur ya, pada saat dia melihat sesuatu hal yang bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan, tapi faktanya banyak yang berlawanan, dia biasanya akan berpikir bahwa oh mungkin aja pada saat saya lewat itu mungkin sudah selesai, karena kan perjalanan mungkin 10 menit, 5 menit, ada di sela-sela tersebut
yang saya tidak selalu berada di lokasi TKP, mungkin saya tidak melihat. Tetapi Rana ini dengan gaya khas yang sangat ngeyel banget, sangat yakin banget, itu kita ngerasa bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, Rana ini bohong, dugaannya apakah karena disuruh seseorang, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia ini ngeyel, jelas-jelas ada, aku yakin 99% Rana ini mengarang ya sebenarnya. Apakah dia ini memang selugu itu karena dia berpikir dengan keterangannya dia yang disampaikan 8 tahun lalu itu dalam persidangan, itu akan ngebantu 5 terpidana itu bebas karena Rana lebih cenderung menyudutkan Sudirman. Itu kan yang aku tangkap dari Bu Titin. Bu Titin kan bilang gini, Rana itu nggak tahu nih antara lugu atau enggak. Dipikirnya dengan menyudutkan Sudirman dalam persidangan itu akan mampu menyelamatkan 5 orang terpidana atau terdakwa lainnya saat itu. Yang dugaannya 5 orang tersebut terpidana ada salah satu adalah anggota keluarganya. Tapi jujur, kalau dari keterangannya Rana, ada 3 hal yang mau aku garis bawahi ya. Pertama gini, mungkin nggak si Rana memang beneran memisahkan Eki sama Vina lagi dikeroyok? Apakah ada kemungkinan itu? Ya, aku harus mengakui mungkin ada. Yang kedua adalah, apakah Rana itu pasti yang dikatakan itu benar dan peristiwa ini tidak ada? Aku rasa itu bisa dipatahkan gitu. Sama lah kayak dalam dunia jurnalis atau dunia logika lah, logical thinking ya. Kalau kita bilang saat jadi wartawan zaman dulu ya teman-teman, saat aku di TV, aku mendapatkan laporan dari reporterku gitu. Kita sama-sama reporter lagi di lapangan tapi berbeda area. Aku dikatakan bahwa anjas di kawasan Cirebon di daerah sini lapangan Sumber itu lagi hujan. Padahal aku juga lagi di lapangan Sumber gitu. Jelas-jelas sekarang ini nggak hujan. Apakah yang aku sampaikan dalam laporanku itu adalah bahwa saat ini lapangan Sumber itu lagi hujan berdasarkan laporan reporter ini? Itu nggak boleh. Harusnya adalah ya mungkin aja yang disampaikan dari reporter tersebut benar hujan, tapi mungkin beberapa menit yang lalu. Tapi sekarang kondisinya itu sudah terang benderang. Ini juga sama dengan keterangan Rana tukang ojek ini. Aku rasa ya kalau memang dia yakin ya, yang poin ketiga adalah kalau memang dia yakin para terpidana itu bukanlah pelakunya, itu bisa aja betulan atau enggak, tapi dengan dia memilah-milih sesuatu hal sesuai dengan logika, dengan keterbatasannya, karena dia tidak punya kemampuan intelektual sepertinya untuk mengarang semua cerita ini, kekonyolan-kekonyolannya banyak yang nggak nyambung. Jadi dipikirnya itu dengan dia berbohong, menutupi satu hal, akan membantu menyelamatkan yang lainnya. Itu sama sekali nggak masuk akal. Jadi entah ya buat Rana ini apa yang terjadi Pak Rana ini. Karena suka nggak suka, Rana ini sosok yang termasuk memberatkan para terpidana. Jadi kalau dia pikir, dia kan sekarang ngomong di channelnya Kang Deddy itu bilang bahwa saya yakin kok para terpidana itu bukanlah pelakunya ke-8 orang tersebut. Lantas apa kabar dengan statement Anda di 8 tahun lalu yang menunjuk Sudirman adalah sosok pelakunya? Apakah Anda nggak ingat dengan statement yang ini Ibu Titin mencatat, menulis sangat tegas sekali bahwa nggak nyambung keterangannya. Dan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana pun dulu juga sempat yang menyebutkan bahwa ada kok saksi yang melihat katanya kejadian Eki itu dikeroyok, Vina itu dikeroyok, itu ada semuanya. Inisialnya R. Ternyata ya Rana ini, tukang ojek ini. Jadi ya suka tidak suka harusnya Rana itu juga melakukan pencabutan walaupun dia tidak BAP ya, karena dia kan ngakunya cuman langsung dihadirkan dalam persidangan tapi tidak ada diperiksa untuk di BAP. Apakah sistemnya harus dicabut dulu keterangannya atau seperti apa? Seperti apa proseduralnya? Paling nggak kita pengen tahu nih itikat baik dari Rana untuk membantah beberapa hal yang sepertinya dia antara ngarang atau ya nggak tahu apakah ada yang nyuruh atau enggak gitu teman-teman. Nah kemudian juga Bu Titin melihat kembali ada beberapa catatan saksi lainnya juga yang cukup konyol yang bernama Dodi Irwanto yang merupakan anggota kepolisian satuannya narkoba juga, sama seperti Ibtu Rudiana katanya adalah bawahannya. Ada satu hal yang konyol dalam persidangan 8 tahun lalu. Dalam sidang dia bersaksi bahwa para terdakwa ini tertangkap tangan gitu.
itu diketawakan sebenarnya oleh Bu Titin. Tapi ya anehnya adalah gini ya, tertangkap tangan tuh kan artinya adalah ya tipikal kalau di satuannya dia gitu kan ya, lagi make ketangkep tangan, jadi sedang melakukan perbuatannya, pidana tersebut. Tapi kan kita tahu kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus. Para tersangka saat itu ditangkap tanggal 31 Agustus. Bagaimana ceritanya Dodi Irwanto ini menurut Bu Titin mengatakan dalam persidangan bahwa mereka tertangkap tangan gitu. Ini kan kejanggalan yang luar biasa. Kami itu ketawa kok bahasanya tertangkap tangan gitu. Tapi yang ngebuat aku juga miris, bagaimana dengan majelis hakim? Majelis hakim melihat ada banyak sekali kejanggalan. Ya kayak tadilah keterangannya Rana yang menunjuk Sudirman sebagai pelakunya yang melakukan hal seperti itu. Padahal jelas tidak cocok dengan BAP, dengan rangkaian surat dakwaan tuh nggak pas. Tapi kok masih bisa bebas begitu aja. Kemudian Dodi Irwanto juga mengatakan mereka tertangkap tangan menurut Bu Titin. Tapi juga masih bisa bebas begitu aja. Maksudnya bebas adalah para terpidana ini diberikan hukuman yang maksimal loh, seumur hidup. Artinya hakim itu begitu yakin bahwa memang putusan ini sudah paling tepat. Karena kalau kayak kasusnya ya Jessica gitu, mungkin ada beberapa hal yang masih agak ragu-ragu, jadi makanya hukumannya 20 tahun penjara doang. Tapi kalau sudah hukumannya huruf, bukan angka, artinya sudah banyak sekali alat bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka adalah terlibat. Ini makanya ngebuat kita bertanya-tanya nih para hakimnya. Ya walaupun kita tahu ya yang namanya hakim itu tidak akan mungkin bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata ataupun juga pidana tentang apa yang telah divonisnya. Itu adalah satu hal yang harus kita pahami. Tetapi istilahnya adalah khilaf mungkin ya, dengan banyaknya kejanggalan dan juga hal-hal yang ditekan pada tahun tersebut. Mungkin ada tekanan publik, ada demonstrasi juga, harus dihukum maksimal, maunya dihukumnya huruf bukan angka. Itu kan satu hal yang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Sekali lagi, untuk Rana yang tukang ojek ini, yang katanya dia adalah saudara dari para terpidana 5 orang tersebut, cobalah kau tanya sama hatimu, jangan kau tutupi kebohongan dengan kebohongan lagi gitu. Kalau sudah bagian seperti ini menurut aku kita harus keras ya, karena kalau dia meyakini bahwa tidak ada kejadian Vina dan Eki tersebut, bagi aku itu udah nggak nyambung banget. Apakah dia itu mungkin mohon maaf tidak memiliki kapasitas intelektual atau ya nggak pada umumnya seperti Sudirman ya yang katanya lulus SD-nya juga usia 18 tahun. Mohon maaf Pak Rana, tidak bermaksud untuk menghina, tapi coba dipikirkan karena salah satu hal yang memberatkan para terpidana akhirnya mereka diputus menjadi hukumannya seumur hidup karena keterangan Pak Rana juga loh, yang dipikirnya bakal meringankan tapi malah memberatkan. Karena kalau orang bohong atau orang jujur itu pasti bakal kelihatan banget kok, apapun yang disampaikan dari hati itu akan sampai juga ke hati. Dan yang disampaikan Pak Rana ini pada saat ditanya dengan stylenya Kang Deddy ya, masa nggak ada Pak kejadian malam hari itu Vina dan Eki? Ya pokoknya saya tuh udah 30 tahun, puluhan tahun saya kerja jadi tukang ojek, nggak ada. Yang ditanya apa, dijawab apa. Udah kelihatan banget ini ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nggak tahu yang disembunyikan ini apakah karena dia malu, sudah bohong, ngarang-ngarang sendiri, atau ada oknum yang menyuruh dia, atau ada sesuatu hal yang selama ini juga sedang menjadi rahasia, atau bahkan itu adalah kejujuran yang seperti dikatakan oleh Rana. Walaupun sangat sulit untuk dipercaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.